Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Super Honda Channel. Kali ini ada Beat Deluxe warna hitam ya. Beat Deluxe warna hitam ini sudah banyak perubahan sahabat Super, seperti fitur dan spesifikasi yang mumpuni ya, yang kalau dibilang bisa dibilang sudah mendekati sempurna. Serta dari segi harga lebih murah daripada Vario. Cuman sahabat Super tahu nggak bahwa Beat Deluxe ini tetap aja masih ada beberapa menurut saya kekurangannya, masih beberapa fitur yang menurut saya masih agak ribet. Dan video ini bertujuan hanya untuk referensi sahabat Super bagi yang mau Beat Deluxe membeli ya. Jadi kan tahu kekurangannya Beat Deluxe itu kayak apa. Yuk kita lihat bagaimana menurut saya kekurangannya. Setuju nggak untuk sahabat Super semuanya? Pertama sahabat Super, menurut saya bagian Beat Deluxe atau Beat CBS ISS menurut saya nih yang masih kurang nih ada di kontak ya, di kontak. Karena ini hanya kontaknya belum memakai sistem answer back atau tap ya. Jadi ini mengandalkan shoot aja, magnet yang bermagnet ini menurut saya masih kurang ya. Soalnya ada beberapa kasus para pembuat nakal ya yang di parkiran itu loh, itu banyak mengincarnya itu jenis beat ya, yang paling mudah untuk mereka bawa dengan gerak cepat, hanya hitungan beberapa detik ya. Itu mengincarnya beat karena apa? Cuma mengandalkan ini, mengandalkan shoot ini ya, sama kunci setang sahabat Super. Jadi menurut saya ini masih kurang. Mudah-mudahan di tahun depan Astra Honda bisa memperbaikinya seperti kayak Scoopy itu yang pakai remote, ada alarm, ada tap, ada answer back system atau smart key ya di bagian kontak. Terus bagian kedua sahabat Super di ini nih, di power outlet charger. Di power outlet charger ini menurut saya masih agak kurang ya, masih agak kurangnya kenapa? Masih agak kurang karena apa sahabat Super? Kita harus membeli sebuah adaptor lagi untuk mengecas HP atau Android kita, karena nggak kayak Scoopy atau PCX160 ya, tinggal kita punya kabel data tinggal colokin udah. Tapi kalau ini kita harus beli adaptor lagi sahabat Super. Ini kita beli adaptor lagi, terus sambungin ke kabel data, terus ngecas Androidnya. Terus ini sahabat Super, kalau misalkan kita ngecas, ini nggak bisa langsung disimpan di sini karena tempatnya sempit. Otomatis kita taruhnya di sini. Sedangkan kabelnya harus dari sini ke sini tuh ininya nggak bisa ketutup. Jadi kalau kita tutup ini nanti kabelnya akan kejepit. Mungkin itu ya kekurangan dari Beat Deluxe. Mungkin bisa diperbarui lagi atau dikasih lubang di sini biar lewat kabel gitu bisa ditutup ininya. Mungkin Honda nanti Astra Honda bisa diperbarui lagi ini masukan ya. Ini kalau misalkan ngecas soalnya kita harus kebuka kayak gini terus. Sedangkan kita kalau ngecas HP kan sambil jalan ya, sambil berkendara. Ini kayaknya agak gimana gitu. Nanti kalau ada lubang atau apa ininya ikut kayak gini. Tuh. Jadi mungkin cepat-cepat diperbarui ya untuk Astra Honda ini di tempat outletnya, power outletnya. Bagian Beat Deluxe sama Beat CBS ISS. Soalnya agak susah dan ribet nanti. Kita nyolokin kabel, HP-nya taruh di sini, tapi ininya nggak bisa ditutup. Ini mungkin agak ribet. Nah yang ketiga sahabat Super, ini di bagian bagasi ini. Bagian bagasi ini, bagasinya kan kalau Beat kan tahu sendiri. Kita udah pernah lihat sahabat Super, mungkin udah pernah lihat bahwa bagian dari tempat joknya aja udah kelihatan kecil ya. Jadi nggak begitu banyak muat barang-barang yang harus disimpan di bagasi ya. Ini bagasinya agak kecil soalnya. Nggak seperti kayak Vario atau PCX160 kan besar, itu muat
hampir 12 liter ya kalau di ukuran air ya, atau 18 kalau nggak salah. Tapi kalau di bit Deluxe atau bit lainnya ini kecil, jadi hanya bisa menyimpan beberapa barang saja. Terus yang keempat, bagi orang yang berbodi besar ya atau tinggi, ini mungkin agak repot mengendarai bit karena tempatnya yang kecil, dari bentuk tempat duduk kecil. Jadi kalau orang yang berbadan berat lebih itu agak kelihatan kecil banget ya, atau orang yang tinggi lebih dari 160 itu akan kelihatan nggak nyaman untuk dikendarai untuk unit bit. Oke sahabat super, mungkin menurut saya itu ya, dari mulai kontak sampai outlet charger, terus bagasi, terus tempat duduk yang kecil antara jok sama depannya itu, kalau yang berbadan lebih atau yang bertinggi lebih dari 170 itu mungkin agak kelihatan nggak nyaman mengendarainya karena berbodi kecil. Mungkin itu saja sahabat super kekurangan bit Deluxe menurut saya. Video ini hanya supaya referensi, supaya sahabat super tahu aja nyaman gak nyamannya pakai bit Deluxe, dimana kelebihan dan kekurangannya. Kalau menurut masyarakat Indonesia sih mungkin bit yang paling ekonomis tuh bit ya, tipe bit. Jadi makanya ada bahasa bit itu motor 1000 umat. Oke, kayak gitu. Oke sahabat super, sekian saja referensi kekurangan bit Deluxe. Bagi yang belum subscribe, bagi yang udah like dan komen dan udah subscribe, terima kasih banyak. Sekian saja dari SPR Honda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.